Sejarah akan tercipta di Indonesia sebab event sepak bola terbesar di dunia, World Cup Under-17, akan diselenggarakan di tanah air. Turnamen yang akan dilangsungkan dari tanggal 10 November hingga 2 Desember ini akan terasa sangat istimewa bagi Indonesia. Karena ini adalah kali pertama bagi Indonesia akan menggelar hajatan dari FIFA, yang juga untuk pertama kalinya Piala Dunia Under-17 diselenggarakan di Asia Tenggara. Besok malam mimpi melihat skuad merah putih tampil di level global menjadi kenyataan. Di saat bersamaan, Indonesia bakal jadi pusat perhatian. Panggung sudah dipersiapkan, tirai bakal segera dibuka. Sesuai regulasi dari FIFA, opening seremoni Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat malam hanya akan berdurasi sekitar 12 menit saja. Nantinya Wika Salim akan menyanyikan lagu bersama Garuda We Are Together sebagai dukungan khusus untuk Timnas Indonesia. Sedangkan untuk Aureli Moeremans akan menyanyikan lagu Rungkat. Opening seremoni yang nantinya akan dihadiri langsung oleh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, bersama Gianni Infantino, Presiden FIFA itu akan menyuguhkan berbagai kemegahan. Jargon lawas, sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi masih menjadi acuan dalam setiap penyelenggaraan. Sementara untuk persiapan pun sudah banyak dilakukan sejak jauh-jauh hari, mulai dari tim nasionalnya yang melakukan TC di luar negeri, sampai infrastruktur pun terus dibenahi, guna memberikan kesan terbaik bagi peserta Piala Dunia. Baru-baru ini FIFA sendiri pun melalui presidennya di Instagram pribadinya menyebutkan bahwa World Cup U17 akan diselenggarakan di negara yang indah, Indonesia. 4 stadion di 4 provinsi berbeda telah siap untuk menggelar pertandingan. Untuk JIS akan digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan grup C dan grup E, sementara untuk Stadion Sijalak Harupat Bandung akan digunakan untuk menggelar laga-laga untuk grup D dan F. Kemudian beralih ke Jawa Tengah ke Stadion Manahan akan digunakan untuk memainkan pertandingan dari grup B saja. Terakhir di GBT Surabaya dengan kapasitas 46.000 penonton, stadion ini akan digunakan untuk menggelar pertandingan grup A dengan Indonesia sebagai tuan rumah, Panama dan Maroko. Sejauh ini segala hal pun berlangsung dengan baik. Pujian datang dari berbagai kesebelasan yang sedang mempersiapkan tim menjalani laga pertama. Diego Martinez yang merupakan pelatih timnas Ekuador U17 misalnya, mengungkapkan dirinya terpesona dengan lapangan, stadion, dan pemandangan yang ia temui selama berada di Surabaya. Padahal ia sempat meragukan kualitas venue di Indonesia ini, sebab dalam pandangan Diego Martinez, hanya ada sawah yang terbentang sebelum tiba di stadion. GBT sendiri letaknya memang jauh dari pusat kota Surabaya yang berjarak sekitar 20 km. Kendati berada di pinggir kota, namun Stadion GBT terlihat mewah dan memiliki kapasitas yang besar. Stadion yang resmi dibuka pada 6 Agustus 2010 itu bisa menampung hingga 46.000 penonton. Begitu pula dengan pelatih timnas Uzbekistan yang juga memuji fasilitas Piala Dunia U17. Hal senada pun juga disampaikan oleh pelatih Brasil U17 Filipe Leal yang bahkan sampai menyebut kemegahan Jakarta International Stadium. Ini sangat gila, ini adalah stadion yang besar, punya keindahan dan saya sangat kaget mereka bisa membuat stadion seperti ini. JIS sendiri memang merupakan stadion anyar di tanah air. Kekaguman pelatih Brasil memang tidak bisa dibantah. Sebab meski baru JIS telah menyabet 3 rekor muri sekaligus. Selain itu, JIS merupakan stadion pertama di Indonesia yang memiliki atap dengan sistem buka tutup, di mana teknologi tersebut sama seperti yang digunakan pada Stadion Real Madrid Santiago Bernabeu. Selain itu, stadion berstandar FIFA ini juga dilengkapi dengan fitur unggulan seperti 2 lapangan latih dengan kualitas rumput hybrid, 52 ruangan corporate box, sky view deck setinggi 70 meter, dan concourse bermotif ke arah kiblat. Sementara itu lain lagi dengan pengakuan Timnas Mali U17 dan Panama U17 yang menyoroti keramahan warga dan penyambutan yang baik di Indonesia. Menariknya, Ibrahima sempat mengira bahwasanya Indonesia merupakan negara yang dingin. Namun ternyata cuaca khas iklim tropis di Indonesia berbeda dari mereka bayangkan. Kami dilayani dengan baik begitu sampai di hotel, kemudian menuju lokasi latihan. Waktunya amat cepat sesuai dengan jadwal. Kota yang indah, masyarakat terlihat ramah pada tim tamu.
Sementara itu mendukil dari Instagram Arya Sinulinga, video asisten referee atau VAR telah terpampang nyata di Stadion GBT Surabaya. Selain VAR, Piala Dunia U17 juga akan menggunakan teknologi garis gawang, di mana alat canggih dan modern yang untuk pertama kalinya bakal dipakai di sepak bola Indonesia. Tentu deretan pujian tersebut menjadi awal yang baik, menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah dan mengindikasikan tidak ada persiapan macam proyek bendungan Bondowoso atau finalisasi persiapan di detik-detik akhir yang menjadi tanda minornya sebagai tuan rumah. Sementara itu, hingga last minute, Timnas Indonesia U17 terus mematangkan persiapan. Terkini, Garuda Asia melakukan latihan tertutup di lapangan Tor Surabaya. Garuda Asia menggelar latihan selama 2 jam lebih di lapangan Tor, di mana bus Garuda Asia tiba sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kemudian pulang pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Para pemain pun melambaikan tangan dari dalam bus ketika meninggalkan lapangan Tor. Lambaian tangan dari tim berjulukan Garuda Asia ini dibalas warga Surabaya dengan berbagai teriakan dukungan. Indonesia, Indonesia, Indonesia pasti menang, pasti juara. Begitulah kira-kira masyarakat Surabaya meneriaki Arkan Kakak dan kawan-kawan. Dalam hal ini, Timnas Indonesia U17 akan memulai perjuangannya dalam partai pertama grup A Piala Dunia U17 dengan melawan Ekuador pada Jumat malam. Untuk itu, Kusnaini menyarankan bagi pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti untuk senantiasa menyuntikkan motivasi Welber Jardim dan kawan-kawan. PSSI sebagai payung organisasi sepak bola Indonesia juga diharapkan terus memberikan dorongan moral. Ekuador U17 sendiri jelas akan menjadi lawan yang berat, sebab pada edisi sebelumnya, wakil CONMEBOL itu mampu melenggang hingga 16 besar. Kemudian Ekuador U17 datang ke Piala Dunia U17 2023 sebagai negara terkuat kedua di pergaulan Amerika Selatan, setelah menjadi runner-up klasemen Copa America U17 2023. Namun demikian, Garuda Asia pun juga diprediksi tampil garang, apalagi Iqbal Gwijangga CS tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Dan seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia dikenal sangat Spartan saat mendukung tim nasional. Bukan cuma di level senior saja, supporter Merah Putih seringkali full house meski yang bertanding adalah tim kategori usia. Ini terbukti di mana baru-baru ini gelandang Ekuador Jario Reyes pun mengungkapkan timnya merasa sedikit gugup menatap pertandingan melawan Indonesia. Di awal tentunya kami bakal sedikit gugup di pertandingan pertama. Saya pikir Indonesia adalah tim yang sangat kuat. Kami melihat mereka sudah sejak lama, sesuai dengan apa yang pelatih instruksikan kepada kami tentang mereka. Kami menganalisis permainan mereka dan mempelajari bagaimana menghadapi mereka. Meski ini kiprah pertama Garuda Asia, namun di atas lapangan apapun bisa terjadi. Namun demikian, Timnas Indonesia wajib meraih hasil maksimal pada laga pertama ini. Start mulus bakal jadi kunci untuk menjaga harapan lolos ke babak selanjutnya. Lebih dari itu, kesuksesan menjadi tuan rumah di salah satu ajang terbesar FIFA ini menjadi doa bagi masyarakat Indonesia untuk tanah air tercinta. Nantikan update seru Piala Dunia U17 2023 hanya di Halo Timnas.